Dengan investasi yang relatif terukur, 36 juta euro, Manchester City seolah menemukan kepingan yang selama ini melengkapi mesin permainan mereka. Bukan sekadar penyerang dengan statistik menjanjikan, pemain ini membawa sesuatu yang lebih subtil namun krusial, kemampuan mengendalikan ritme. Dalam pertandingan yang sering ditentukan oleh detail kecil, kehadirannya memberi City opsi untuk mempercepat, menahan, atau memecah permainan sesuai kebutuhan. Tak berlebihan jika ia mulai disebut sebagai salah satu rekrutan paling bernilai di Premier League musim ini. Di Liga Primer, kompetisi yang setiap geraknya disorot dan setiap keputusan diuji, mendapatkan pengakuan luas dalam waktu singkat bukan perkara mudah. Namun, hanya dalam setengah musim, Cherki sudah berhasil mencuri konsensus dari pengamat hingga pendukung. Lalu, seberapa besar pengaruh Cherki dalam skema Pep Guardiola dan apa yang membuatnya begitu cepat menjadi andalan? Simak ulasannya sampai tuntas. Untuk memahami Cherki, kita harus menengok kembali ke Lyon, tempat kisahnya bermula. Ia muncul sebagai prodigi yang nyaris terlalu cepat matang untuk usianya. Debut profesional di usia 16 tahun, mencetak sejarah sebagai pencetak gol termuda, lalu merasakan panggung semifinal Liga Champions sebelum genap berusia 18 tahun. Semua itu menegaskan satu hal, bakat alaminya tak terbantahkan. Namun, di balik kilatan momen brilian tersebut, perlahan tumbuh narasi yang tidak sepenuhnya ramah bagi perkembangan seorang pemain muda. Seiring waktu, sorotan mulai bergeser. Pelatih, media, hingga publik mempertanyakan konsistensi dan kepercayaannya. Flair yang seharusnya menjadi keunggulan justru kerap dilabeli sebagai permainan individual yang merusak struktur tim. Isu sikap dan etos kerja ikut mengemuka, bukan tanpa sebab. Cherki tumbuh di tengah Lyon yang sedang limbung, krisis finansial, pergantian manajemen, dan arah tim yang tak pernah benar-benar stabil. Dalam lingkungan seperti itu, gaya bermain improvisatifnya bukan hanya sulit dilindungi, tapi juga menjadikannya sasaran empuk kritik. Secara teknis, Cherki adalah definisi talenta murni, dua kaki sama hidupnya, visi yang mampu melihat ruang yang tak terbaca pemain lain, serta naluri kreatif yang lahir dari insting. Namun tuntutan sepak bola modern tak berhenti di sana. Para pelatihnya secara terbuka meminta disiplin, kontribusi tanpa bola, dan tanggung jawab kolektif yang lebih besar. Fabio Grosso hingga Pierre Sage pernah menyoroti sisi itu, menegaskan bahwa masalahnya bukan pada jeniusnya, melainkan pada bagaimana jenius tersebut diselaraskan ke dalam kerangka tim. Pertanyaan itulah yang kini menjadi kunci, bukan apakah Cherki hebat, tetapi apakah ia bisa menjadi hebat dalam sistem. Pertanyaan tentang apakah jenius Cherki bisa hidup di dalam sistem akhirnya menemukan jawabannya ketika ia bertemu sosok yang paling tepat untuk mengujinya. Pep Guardiola secara terbuka mengakui bahwa gaya bermain Ryan Cherki sempat membuatnya kebingungan. Ada rasa kagum yang bercampur dengan frustrasi setiap kali melihat sang pemain beraksi. Guardiola bahkan menggambarkannya dengan jujur dan khas. Terkadang ia membentak Cherki, di waktu lain ia ingin memeluknya. Perasaan itu sudah muncul sejak sesi latihan pertama, saat Guardiola menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan talenta yang tak bisa diperlakukan secara konvensional. Dinamika emosi itu rupanya tak pernah benar-benar hilang. Namun alih-alih mengekang, Guardiola justru menemukan pendekatan yang lebih efektif. Cherki dibiarkan mengekspresikan bakat alaminya di atas lapangan, sementara struktur tim dibangun dari belakang untuk memastikan bola sampai ke kakinya di area yang tepat. Dalam sistem ini, Cherki tidak dibebani terlalu banyak aturan kaku, melainkan diberi ruang untuk menjadi pengacau terorganisir, sebuah resep yang perlahan mengeluarkan versi terbaiknya. Kepercayaan tersebut sudah terlihat sejak hari pertama Cherki mendarat di Manchester pada musim panas 2025. Dengan banderol 36,5 juta euro, City tidak hanya merekrut pemain muda berbakat, tetapi langsung memberinya simbol tanggung jawab besar, nomor punggung 10. Nomor yang sebelumnya dikenakan Jack Grealish itu menjadi penanda bahwa Cherki bukan proyek jangka panjang semata, melainkan bagian penting dari rencana utama Guardiola.
Kepercayaan itu bukan hanya terbayar, tetapi berkembang menjadi fondasi baru dalam permainan Manchester City. Melanjutkan apa yang sudah ia tunjukkan sejak awal musim, Cherki kini menjelma sebagai poros serangan di berbagai kompetisi. Gol dan assist saat menghadapi Nottingham Forest pada 27 Desember bukan sekadar penentu 3 poin, melainkan penegasan kualitas. Tanpa masa adaptasi yang bertele-tele dan tanpa berlindung di balik dalih kerasnya tempo Liga Primer, Cherki masuk ke liga ini dengan keyakinan penuh dan langsung memengaruhi jalannya pertandingan. Namun, yang membuat Cherki benar-benar berbeda bukan semata angka di papan statistik. 5 gol dan 8 assist dari 19 laga memang impresif, tetapi kontribusinya jauh melampaui itu. Ada pemain yang hadir untuk mengisi peran dan ada pemain yang mengubah rasa permainan. Cherki berada di kategori kedua. Ia membuat City bermain dengan nuansa yang sedikit berbeda, lebih cair dan lebih sulit ditebak. Kreativitas yang ia bawa pun unik. Cherki bermain dengan naluri, dengan sentuhan yang mengingatkan pada sepak bola jalanan, tetapi tetap berada dalam kerangka struktur tim. Putaran tubuhnya di ruang sempit, dribbling yang berani, tembakan dari luar kotak penalti, hingga umpan-umpan tak terduga ke area belakang garis pertahanan lawan. Semuanya memberi dimensi baru pada sistem Guardiola yang sudah matang. Dalam momen-momen ketika City menemui kebuntuan, Cherki kerap menjadi pemecahnya. Ia adalah tipe pemain langka yang tidak terikat pada satu kaki dominan. Menembak, mengoper, atau mengontrol bola, semuanya bisa dilakukan dengan kualitas yang sama, baiknya menggunakan kaki kanan maupun kiri. Fleksibilitas ini membuatnya nyaris mustahil diprediksi oleh bek lawan. Kemampuan tersebut memberi Guardiola opsi taktis tambahan, terutama saat menghadapi blok pertahanan rendah yang rapat dan disiplin. Di situasi seperti itu, detail kecil menjadi penentu, dan Cherki sering kali hadir sebagai pembeda. Ia bisa menciptakan ruang dari situasi yang tampak buntu atau menghadirkan satu momen yang mengubah arah pertandingan. Jika dilihat dari kacamata pasar transfer modern yang semakin tidak masuk akal, banderol 36 juta euro kini tampak seperti nilai yang terlalu murah. Cherki saat ini menjadi salah satu pemberi assist terbanyak di Premier League, sejajar dengan Bruno Fernandes, serta hanya berada di belakang Erling Haaland dan Phil Foden dalam urusan gol di internal City. Namun yang paling penting bukanlah peringkat statistik itu, melainkan perasaan bahwa setiap kali bola berada di kakinya, selalu ada potensi sesuatu yang spesial terjadi. Semua kualitas ini sejatinya bukan hal baru. Sejak usia sangat muda di Lyon, Cherki sudah dilabeli sebagai anak ajaib. Masalahnya dulu bukan bakat, melainkan lingkungan. Di Manchester City ia menemukan struktur, rekan setim yang tepat, dan manajer yang memahami bahwa bekerja dengan pemain seperti Cherki memang membutuhkan kesabaran. Namun imbalannya sepadan. Ia masih perlu berkembang, terutama tanpa bola. Tetapi bahkan sebelum sepenuhnya matang, Cherki sudah cukup untuk mengubah arah pertandingan dan mungkin arah musim Manchester City. Kehadiran Cherki juga menandai pergeseran halus dalam wajah permainan Manchester City. Ia bukan sekadar mengisi ruang kreatif yang ada, melainkan menghadirkan interpretasi baru tentang peran playmaker di bawah Pep Guardiola. Jika City selama bertahun-tahun identik dengan kontrol dan presisi yang nyaris mekanis, Cherki membawa unsur spontan, sebuah kreativitas yang lebih cair dan sulit ditebak, tanpa benar-benar merusak struktur yang sudah mapan. Perbandingan dengan para kreator City sebelumnya pun tak terhindarkan. Kevin De Bruyne adalah arsitek dengan peta permainan di kepalanya, umpan silang terukur, progresi bola vertikal, dan keputusan cepat dari kedalaman. Cherki berbeda. Ia lebih sering menerima bola di ruang antar lini, mengundang duel 1 lawan 1, lalu menciptakan keunggulan dari dribble atau umpan terobosan mendadak. City kini tidak hanya menyerang lewat pola, tetapi juga lewat insting. Perubahan ini memberi efek berantai pada rekan-rekannya. Kehadiran Cherki membuat pergerakan pemain seperti Phil Foden dan Erling Haaland menjadi lebih variatif. Pertahanan lawan tak lagi hanya fokus menutup jalur umpan tertentu, karena satu sentuhan Cherki bisa mengubah arah serangan. Dalam sistem Guardiola, ini adalah nilai tambah besar, ketidakpastian yang terkontrol.
Dibandingkan dengan playmaker City era sebelumnya, Bernardo Silva yang elastis, Grealish yang progresif lewat ball carrying, Cherki berada di titik tengah yang unik. Ia mampu membawa bola sejauh Grealish, namun juga memiliki visi vertikal yang mengingatkan pada De Bruyne. Kombinasi inilah yang membuat City tampak berevolusi, bukan sekadar berganti pemain. Pada akhirnya, Cherki bukan pengganti siapapun, melainkan penanda era baru. Manchester City tidak kehilangan identitasnya, tetapi memperluasnya. Dengan Cherki, kreativitas City tidak lagi hanya lahir dari struktur dan repetisi, melainkan juga dari keberanian mengambil risiko di momen yang tepat. Dan disitulah perbedaannya terasa jelas. City kini tidak hanya sulit dikalahkan, tetapi juga semakin sulit ditebak.